Yang pertama kita konsepnya ganti sih ya. Jadinya ngobrol dan sharing sama kawan-kawan. Terus apa tuh? Apa gitu? Demokrasi. Gimana? Coba di apa itu di luar YouTube. Negara-negara maju dengan sistemnya itu monarki. Kenapa Indonesia nggak monarki juga? Kenapa harus pilih demokrasi? Coba, tapi jujur monarki itu apa yang monarki? Monarki itu ya gue tahu monarki itu sistem kerajaan ya pemerintahan yang dijaga aja. Saya aja itu sebagai otoritas. Padahal kan dari zaman dulu Indonesia tuh emang sistemnya kerajaan ya, kenapa nggak dilanjutin? Mungkin ini menurut gue ya, kalau sekarang kenapa nggak dilanjutin sistem monarki? Nah, baik lagi kenapa bisa monarki itu hancur di Indonesia? Karena kan ada zaman masa penjajahan Belanda. Jadi kenapa nggak dilanjutkan? Karena atas dasar persatuan. Jadi karena beberapa kerajaan disatuin dalam satu bentuk pemerintahan untuk ya itu melawan penjajah. Mungkin ya alasan utamanya ya karena datangnya penjajah. Mungkin kalau nggak ada penjajah tetap akan sistem monarki dan nggak di Indonesia sebenarnya. Bukannya karena ada penjajah itu kan menyatukan, otomatis bisa dong jadi monarki. Kenapa penjajah demokrasi? Enggak tuh, Pertanyaan yang bagus. karena kalau bisa menurut malah kayak kenapa jadi demokrasi itu karena kan kita dijajahin oleh bangsa Belanda ya. Terus habis itu kita sistem ini juga jadi ngikut ke Belanda gitu loh. Kayak dididik oleh Belanda jadinya kayak ya kita ngikutin bangsa Belanda. Berarti sistem kita itu ngikut Belanda. Iya, demokrasi sama. Hampir sama. Bukan Belanda, Eropa, lebih ke Eropa. Aku kalau nggak salah pernah baca gitu. Jadi boleh kalau misalnya ada yang salah boleh dikoreksi aja. Tapi satu lagi nih, misalnya kalau di Jakarta itu kan masih ada kesultanan ya. Buwono itu ya. Terus itu kan maksudnya masuknya lebih ke daripada ke konstitusi atau demokrasi ya. Itu lebih ke monarki nggak sih kalau kesultanan? Terus kenapa itu bisa jalan, tapi Indonesia semuanya itu nggak bisa? Kayak cuman kenapa Jogja doang? Karena ya Jogja kan daerah istimewa, jadi dikasih keistimewaan tersendiri. Kayak misalkan Aceh yang dengan hukum syariat Islamnya, Jogja dengan kesultanan, kayak gitu-gitu. Ya sebenarnya ada, gue kurang tahu sih sebenarnya ada backstory-nya sendiri kenapa bisa jadi daerah istimewa. Ya ini alasan kenapa bisa itu karena daerah istimewa. Berarti poin pentingnya di sini kita nyari apa itu istimewa Yogyakarta. Kenapa kok diistilahkan? Itu mungkin karena secara historis mungkin ya. Iya, itu lo nggak jadi masalah demokrasi tuh Mel. Iya. Jadi kayak di luar mana gitu bahasannya tuh. Iya. Oke kita bahas itu sih. Tapi kalau menurut Agil gimana di saudara Agil? Ayo. Iya lain aja. Gimana kayak maksudnya kayak pendapat kalian tentang perbedaan menjadi khas Jogja nih ya? Kenapa demokrasi? Kan sistem. Kenapa sistem demokrasi yang dipilih bukan monarki? Coba gimana Besti? Oke. Coba. Mizan. Ada yang Oh ini demokrasi yang menghargai ya benar. Gimana tuh? Kalau yang jadikan penonton. Iya kan temanya lempar-lempar sih. Jangan kayak pemerintah dah sekali lempar. Aduh kok Aiman kali ya? Gimana? Aduh cuek mungkin gua tahu sedikit tambahan kali sebagai teman juga yang belum ada mau speak up. Kenapa dipilihnya demokrasi selain karena faktor historis kita yang monarki yang udah hancur karena penjajahan dan persatuan. Nah kan para pendiri bangsa kan berkumpul ya. Kayak siapa sih salah satu tokoh bangsanya tuh kayak Muhammad Ramadan. Ya gitu-gitu kan mendiskusikan kira-kira yang pas untuk apa sih dulu kan bukan Indonesia namanya ya? Hindia Belanda itu apa? Nah,
kira-kira sistemnya apa dan ideologinya itu apa. Dan Coba boleh tuh dicari kayak ideologi maksudnya yang dulu yang baru. Nanti kayak sekalian aja ya. ini bukan sih terbuka apa sih yang ini Sidang gimana? yang UPK itu gue sidang. bukan ya pokoknya itulah, pokoknya gue lupa. Pokoknya sebelum itu belum demokrasi gitu. Demokrasi terpimpin ya? Oh, iya. gitu gitulah. Masih jelas. Kalau sekarang demokrasi aja. Jadi fun fact-nya, maksudnya sebenarnya sebelum itu bisa aja Indonesia itu diterapin monarki. Tapi waktu sidang BPUPKI itu kan jumlah anggotanya 25 orang tuh. Kalah suara, kalah voting, orang yang mau monarki kan hanya sebanyak 6 orang gitu atau gimana dari 55 orang. Makanya mungkin Meli. Iya. Makanya Indonesia tuh nggak anut sistem monarki karena kalah voting sih. Oh iya. Tahu tuh kan? Tapi ya kata orang kalau voting itu ada cara tertentu dalam menentukan. Kenapa? Kenapa tuh? Oh, Kan seharusnya musyawarah. Apa? Oh, musyawarah. Musyawarah. Karena menurut Mala ya kak, adanya voting itu karena musyawarahnya tuh udah berantakan. Iya. Kayak misalnya kayak ini kita diskusi nih, kita kan biasanya mau memutuskan keputusan aja. Tadi kayak kita aja pusing gitu kan untuk menentukan. Jadi kita pasti seperti apa? Akhirnya tadi, yaudah siapa yang mau ini akhirnya voting karena dari musyawarah itu tidak menemukan hasil dari keluarnya. Jadi ya mau tidak mau voting, makanya kenapa kalau bisa ada keputusan tuh yang musyawarah dulu, bukan kader voting. Itu jadi ya. Karena Meli sih nggak hidup dari dulu sih kayaknya. Coba gimana Adi? Bisa pindah topik. Jadi apa aja? Jadi Tentang apa? Tapi sebenarnya gue setuju sih, sebenarnya kalau Indonesia sebenarnya bukan demokrasi, tapi monarki. bukan monarki, tapi gue setuju tuh Indonesia menganut sistem komunisme. Ayo. Kenapa Itu tuh? bangun dari komunitas komunis. Oke, kenapa tuh? Kenapa komunisme? Karena sebelum gue kenapa bilang kita harus komunisme, kita harus tahu dulu nih komunisme itu apa. Apa tuh? Ya kan, karena stigma udah buruk banget nih kan komunisme itu apa. Sebenarnya komunisme itu sebuah ideologi yang menganut sistem di mana tidak ada alat produksi yang dipegang pribadi, jadi dipegang semua oleh bersama, dan kata lain oleh negara. Jadi semua alat produksi tidak ada pemilihan alat produksi pribadi, adanya dipilih oleh bersama atau negara. Itu sistem ideologi komunisme. Nah, kenapa gue bilang setuju? Jadi pada saat itu tuh pas eranya Soekarno kan dia tuh dekat dengan negara-negara kiri lah, Rusia, China. Yang menurut gue saat itu harusnya bisa mendorong Indonesia untuk berkembang lebih pesat daripada sekarang untuk kemajuan negara, karena ya kita disupport dengan dua negara besar, Rusia dan Uni Soviet dengan China gitu. Jadi China. Jadi lebih bagusnya pada masa itu kayak gitu. Jadi nggak ada, dan tujuan dari komunisme itu sendiri juga untuk mensejahterakan rakyat sebenarnya. Dan kalau misalnya nggak terjadi kali kita menerapkan di USPKI mungkin bisa terjadi. Nah, bagaimana implementasinya? Kan tadi kan ditanyanya soal seberapa penting sih pendidikan negara itu, dan implementasinya gimana? Pendidikan kewarganegaraan diberikan kepada mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa untuk memberikan nilai-nilai kebangsaan dan pemahaman komprehensif. Bahasanya intelektual banget ya. Oke. Berarti secara nggak langsung itu mahasiswa dibekali dengan kewarganegaraan karena mahasiswa dan salah satu wujudnya adalah sebagai generasi. Apa tuh? Coba ulang. Agent of change ya, benar. Langsung. Kan saya menyimpulkan dari interpretasi dari pernyataan si Ari. Lanjut kali. Sekarang kalau Bebes, kira-kira nanti 3 periode menurut Bebes gimana? Oh, biasa salah ya. Salah.
Kewajiban apa sih yang sudah kita, sebenarnya bukan kita, bebas kita, ada negara dan hak apa yang sudah negara berikan kepada Besti. Kayak kewajiban kan. Kewajibannya kayak contohnya kita tuh harus menjunjung tinggi hukum serta pemerintahan. Terus Terus wajib ikut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara. Kita juga wajib menghormati hak asasi setiap manusia. sebentar, gue pengen nanya soal tadi kita harus melindungi. Melindungi itu dalam artian seperti apa? Kayak ikut perang kan, daftar ini kawan dalam seperti apa? Kayak contohnya gitu. Bisa kayak jadi nama baik negara kah, di sosial media atau seperti apa, kayak membantu dalam hal apa gitu. Ya ini lah. Bisa Kalau informasi selalu menutupi. Baik, udah itu luar. Maaf. Tapi bisa jadi sih, kan ada negara, maaf ya motong, kan ada negara tuh yang mewajibkan semua warga negaranya ikut wajib militer. Iya. Kenapa ya nggak sih Indonesia? Kenapa Indonesia kan kira-kira? Padahal kan maksudnya kita diwajibkan untuk Bela negara. Iya, bela negara. Tapi wajib militer enggak. Iya, tapi kayak orang kita aja masih leyeh-leyeh aja gitu, sama kecoa aja kayak gitu. Gimana tentara dah ya? Nah kira-kira Bela negara nggak cuma itu doang. Apa tuh contoh? bisa. Bisa. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Ya, kalau yang tadi, kenapa misalnya Korsel deh, kenapa wajib militer Wajib militer. Indonesia enggak? Karena kalau Korsel tuh emang musuhnya tuh emang nyata gitu, Jelas. ada korup gitu. Oh. Jadi lebih ke situ sih. Kalau Indonesia kan nggak ada musuh yang langsung nampak gitu. Tapi gimana dengan Ya, habis itu di Korsel tuh nanti setiap orangnya harus ini apa? Bukan harus, nanti abis hamil tuh dia dikasih senjata gitu kan, setiap orangnya boleh. Jadi kayak dihalalkan untuk pegang senjata gitu di rumahnya. Rasa emang nggak boleh. Oh, boleh maksudnya. hak apa sih yang udah negara berikan kepada lu? Mau jajan. Hak yang udah diberikan negara pada bukan gue aja sih, mungkin kita ya. Banyak tuh kayak misal kayak apa, dana untuk pendidikan juga, cuma dari dari SD kan, dari SMA itu ada ya. KIP. Nah, KIP mah kuliah. Iya. Kartu Indonesia Pintar. Oh iya. Nah, tunggu Kan diskusi nih Ya, jadi. harus menghargai. Harus maaf ya. Terus Apa? Bisa siap-siap. Tadi apa tadi bilang? Jawab pertama apa? Pendidikan. Nah, pendidikan apa ini ya? Yang lurusin itu apa tuh dari pendidikan yang dari itu dapatnya ilmu. Ilmu Ya. bermanfaat. ilmu ya. Oh, nggak, maksud gua kayak misalkan, negara udah ngasih pendidikan gratis ke gua, udah ngasih uang saku selama di sekolah jenjang SMA gitu. Maksud gua, lu dapatnya sih kayak gitu? Apa enggak? Enggak. Berarti kayak itu nggak mau sadar dong. Cuma gua SD kan negeri itu. Ya dapet lah dana apa dulu kan Bos. Oh, bos. buku gratis. Buku gratis. Nah, gitu. Tidak ada. Mungkin temen juga ada yang SMP SMA-nya di negeri, mungkin dapat juga kan. Iya. Ini yang paling di negeri gimana? Iya, dapat. Dapat apa? Dapat hikmah. Dapat hikmahnya. Lanjut. Lanjut kali ya. Nambahin dong. Boleh. Oh iya, tadi. Oh, storytelling nih ceritanya. Rame tuh. Apa kita aja? Jadi kan kita berbicara tentang hak sebagai warga negara. Di undang-undang juga udah dijelasin kalau berhak untuk hidup, mempertahankan kehidupannya, berhak untuk berkeluarga, belum umur ya. Berhak untuk keberlangsungan hidup, tumbuh serta berkembang, berhak untuk mendapatkan pendidikan. Oke, benar. Tapi kenyataannya banyak kok sekolah-sekolah yang kayak sarana dan prasarana yang kurang merata di Indonesia. Pertama, kedua, memperoleh kehidupan yang layak. Yang layak itu kayak mana sih?
contoh di rumah saya itu Ya. jalanannya masih batu keriting Ke kiri. iya kemudian sinyal juga susah. Itu kayak mana kan kita selama covid ini secara online ya, saya itu di rumah nenek saya, tidak bisa di rumah saya. Jangan tanya Jangan tanya saya. Oke. Makanya ini mengungkapkan unek-unek saja. Jadi gitu. Ya, Nah. Jadi belum ada gitu ya. Iya. Nah, kalau Kayak menurut- setelah ada Belum rata. Oke. Nah, kalau menurut Agil tuh kenapa bisa seperti itu dan solusinya kira-kira gimana? Ya. Kalau aku lebih menamakan aja kan, menamakan hak warga negara apalagi lagi. Oh, Iya, gimana? Oh ya, boleh. Gimana? Berdasarkan Pancasila gitu ya. Sila satu kan ketuhanan yang maha esa. Benar. Warga negara wajib memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memilih agama dan kepercayaannya gitu. Warga negara juga berhak mengikuti ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Gue tadi kan gue pengen dari statement lu nih, kan sesuai dengan ideologi Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang maha esa. Dalam artian kita bertuhan. Lalu kalau gimana kalau ada orang yang tidak bertuhan? Apakah itu melanggar ideologi kita? Apa? Saya ya enggak. Kenapa? Eh, Ini nggak apa-apa di sini. Ah, Sini gimana aja. ini nggak ada salah, nggak ada benar. Ini pendapat lu pribadi. Tapi benar. benar. Tuh gimana? Tentu saja. Berbisa. Udah kamu tentukan dulu. Bisa ternyata pertanyaan pertama. Lu beragama nggak gitu? Gue beragama. Oh, beragama. Ya, Masya Allah. Berarti sesuai ideologi Pancasila. Menurut lu gimana tuh kalau misalnya kayak ada temen lu deh yang nggak beragama gitu? Nggak boleh. Karena kan manusia ada sama negara kita. Jadi Benar. seseorang itu bisa ditangkap atau dijatuhi hukuman karena tidak beragama. Walaupun dia bayar pajak, walaupun dia taat peraturan, tidak melakukan kriminalitas dan tidak menggunakan narkoba, itu tetap bisa ditangkap karena dia tidak beragama. Iya, Indonesia Itu gimana? Emang kalau misalkan, oh iya sih, tapi kalau setahu aku ya kayak nggak punya agamanya orang-orang di Indonesia itu di KTP mereka itu ada agama depan gitu. iya, tapi bukan masalah KTP atau enggak. Ketika diri mereka gak beragama, apakah Itu- dia ditangkap? Itu diperbolehkan. urusan data mah ya itu yang Allah alam. Tapi maksudnya kayak ketika dia ketika dia tidak beragama, apakah ya sih terus apa dulu pertanyaannya? Tadi gue mau nanya gitu, tapi kayak pas rehananya kayak begitu langsung kayak gitu. Oke. Iya. Udah. Sudah ada mau jawab itu? Gua bertanya ini. Jawabnya apa ya? Kalau kita apa tuh namanya? Baliknya ke Pancasila itu kan seharusnya nggak boleh ya, karena sila ke-1 itu bunyinya. Jadi otomatis harus ada agama, walaupun di data doang gitu. Pasti buat kayak KTP doang kan masalahnya. Kayak saudara kita sebelah juga satu. Tapi kalau urusan ditangkap nggak ditangkap itu kayaknya Nggak ada. Soalnya kayak ada data KTP kan sih. Cuma yang kalau misalnya ngikutin Pancasila, emang itu udah melanggar dasar Indonesia sih. Berarti poinnya adalah di Indonesia dilarang tidak beragama. Gak bisa berarti lu. Tapi di luar negeri kan banyak ya. Misalkan kemarin gue nonton di negara mana gitu. Oh di Paris kalau nggak salah. Boleh? Prancis. Ya, Paris. Nah dulu satu-satu dulu BTW ya, BTW. Tapi di Prancis tuh kayak dia pemerintahnya tuh nggak boleh ada yang pakai simbol agama. Misalkan, Tuh, iya. ya kan, Simbolan. jadi nggak boleh kalau misalnya Yahudi itu dia pakai topi kan, itu nggak boleh ada yang pakai topi, nggak boleh ada yang pakai kerudung, nggak boleh ada yang pakai kalung. Kalau untuk yang Kristen Protestan kan pakai kalung gitu, dia salib itu nggak boleh. Jadi kayak kalau di Prancis ya, sorry. Netral gitu. Itu netral, jadi kayak benar-benar semuanya nggak ada yang pakai kerudung. Berarti tanpa atribut agama ya. Tanpa atribut agama. Benar. Gue setuju juga sih di Indonesia bisa. Mungkin meminimalisir adanya di sini dokter. Iya. Iya, nah ya, cuman kan kadang kayak mikir ya Indonesia juga kenapa nggak kayak gitu? Tapi gue juga mikir kayak kok orang non Islam nggak protes ya? Ngerti gak sih? Protes kayak kenapa sih harus banget nganut ke Islam? Aku malah kayak bukan kayak malah pernah punya pemikiran nggak membela Islam enggak gitu, cuma kayak
kalau misalnya posisi mau lihat Indonesia, malah bakal marah. Kayak kenapa sih Indonesia Islam banget? Kok gue nya dihargain, ngerti nggak? Ngerti. Kayak masjid di mana-mana, tapi kayak gereja kok susah banget. Nah, gini aja misal. Nah, di Kenapa cuma nasi doang? bentar. Kenapa nggak ada gereja? Gue nanya, Sobi, Kampusnya kampus Islam. pertanyaannya ada gereja. Nah, pertanyaannya maksudnya gini, Unpar, Universitas Katolik Parahyangan. Orang itu boleh masuk gak? Boleh. Kenapa masih gak boleh masuk UIN? Ini nggak boleh. 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 Tapi wajib dulu. Konstitusinya mana? Tapi kamu sudah jadi mahasiswa. Ya, Kayaknya harus bisa ngikutin aja. Tapi katanya pernah dengar gitu, kalau nggak ngikutin kayak itu kan masih jadi syarat kan ya? Usul fikih kayak begini begitu. Sebisa kalau misalkan di Unpar, maksudnya di Unpar sih kita nggak boleh nyebut nama sih. Iya itu betul lah. Ya. Nanti jadi. Masih kalau misalkan di Univ Nonis ya, di Univ Nonis, Universitas Nonis, kayak bayangin mereka mewajibkan untuk belajar kitabnya. Dan itu dimasukin ke SKS. Kan maksudnya di Universitas Islam aja wajib, dan itu dimasukkan ke SKS kan. Lu kalau misalnya aku bisa ngulang matkul. Coba. Coba Pak Rektor tolong nanti. tapi pada kenyataannya tuh gini, emang ya universitas tersebut itu kayak berbau Kristen. Nah itu yang punyanya itu yayasannya milik orang Kristen gitu. Nah, iya kenapa orang Islam kenapa tidak malah masuk itu? Nah, Tapi aku juga pernah dapat jawaban sih. Karena mayoritas berarti kita tapi kayak masih bingung aja gitu loh, kayak kenapa? Tapi kalau ngomongin tentang Kenapa? suatu negara gitu, itu nggak bisa langsung kita ngelihatnya dari masa kini. Pasti dari masa lampaunya gimana. Apalagi gini ya, kalau kita bilang Indonesia kenapa lebih mengislamkan gitu kan. Tapi misalnya nih di Vatikan itu negara yang Kristen terbesar dan ya emang gitulah. Kenapa tidak diislamkan di situ? Maksudnya Karena ya kalau gitu, sejarahnya. basic on history gitu. Masuk akal juga sih sebenarnya. Kita juga balik lagi sih ke Masuk mayoritasnya akal. gimana. Mayoritas itu gimana? Kenapa sebenarnya Indonesia bilang negara Islam juga bukan? Cuma karena mayoritas kita orang Islam. Mungkin jadi kesannya jadi kayak sebenarnya enggak. Dan beberapa oknum ormas yang mengatasnamakan Islam yang membuat seakan-akan kita tuh kesannya kayak negaranya Islam banget, kayak sweeping rumah makan pas Ramadan kan nggak jelas. Kan nggak jelas kan? Takut kecil lu. Nggak betul. Karena kan buat orang yang nggak puasa, itu kan buat cari makan jadi susah gitu. Tanpa Iya, kayak kenapa sih tuh rumah makan pada tutup? kayak gitu. Kayak ya. aku mau menjawab pertanyaan Maya tadi ya, apa hukuman dari nggak? Kayaknya ini topik terakhir. Iya benar-benar. Mungkin Yang Meli nih, yang penutup nih Meli. Nggak ada hukuman atau undang-undang yang secara tegas itu melarang menentukan sanksi bagi seseorang ateis. Namun yang jadi permasalahannya pada pemenuhan hak dan kewajiban seseorang di mata hukum, misalnya administrasi dalam KTP. Jadi kayak mengalami kesusahan dalam pengurusan dokumen kependudukan. Itu KTP. Berarti itu adalah salah satu kayak sama Kendala. KTP. Kendalanya Salah satu contoh orang-orang sama KTP itu yang seperti itu. soalnya susahnya itu tetap di situ berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Jadi diwajibkan ada data agama di administrasi kependudukan. Itu. Oke, terjawab berarti. Iya. Sama toleransi berarti. Salam toleransi. Iya. Ini kita ngebahasnya tuh udah jauh, nggak jauh banget sih ya Pak aja. Jauh kayak dari demokrasi, monarki, terus mana lagi? Toleransi. Toleransi, warga negaraan, kewajiban, aja deh PKN. Gua di sini Iya, gua di sini sebagai kameramen dan editor. Dan disclaimer dulu nih, anggota juga buat berpartisipasi di dalamnya gitu. Oke. Nama saya Muhammad Kafidiandi. Gimana dari Mas Hasan? Asal Cimahi, agama Islam. Oke. No. Lanjut, langsung ke. Oke, lanjut. Oh, Namanya gimana? Nama saya Muhammad Agil Alfiana Putra. Saya berasal dari Garut. Nah, cukup. Ini yang jelek siapa ini? Nama gua Muhammad Mizan Azwardi dari Jakarta Selatan. Kamu jangan bohong kamu. Sekarang. Iya, aku lupa. Bohong terus kamu ini siapa? Nama saya Rafael Barchandra Pratama dari Bandung. Waduh. Nama gua Ramadan dari Bekasi.
Halo guys, perkenalkan nama saya Meli Nur Istiqomah dari Jawa Timur yang telah mengeluarkan keluh kesah saya tadi. Nama saya Malayana Ngailan dari asalnya Bandung. Halo, nama aku Nadia Besir Hamada, asalnya Bandung. Halo, nama aku Nazwa Medina Rinal Haq, asal Bandung. Kalau nama aku Muhammad Nurul Ansar asal Aceh. Menurut pendapatmu, seberapa penting pendidikan kewarganegaraan terhadap mahasiswa? Jelaskan. Menurut pendapat saya, pendidikan kewarganegaraan diberikan kepada mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa untuk memberikan bekal-bekal nilai kebangsaan dan pemahaman komprehensif mengenai wawasan Nusantara, ketahanan nasional, hak dan kewajiban sebagai warga negara, demokrasi, serta HAM menghadapi tantangan globalisasi demi eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan sangat penting bagi mahasiswa. Selanjutnya, kewajiban apa yang sudah kita lakukan terhadap negara dan hak apa yang sudah negara berikan kepada kita? Kewajiban yang sudah kita lakukan sebagai warga negara Indonesia adalah mentaati dan mematuhi sistem hukum perundang-undangan negara yang berlaku di Indonesia. Yang kedua yaitu mematuhi rambu lalu lintas. Yang ketiga menjaga keselamatan dan keamanan. Yang keempat menjaga kelestarian alam. Yang kelima bersikap sopan dan lain sebagainya. Hak yang sudah diberikan negara kepada kita yaitu mendapatkan tempat tinggal yang layak, memperoleh pendidikan dasar, memperoleh penghimpunan yang layak, mendapatkan pelayanan masyarakat dan mendapatkan perlindungan hukum. Bagi saya, pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting untuk dipelajari. Dikarenakan kita tinggal di negara berbasis hukum. Kenapa? Karena pentingnya pendidikan kewarganegaraan ini bahkan dituangkan pada pasal 35 ayat 3 nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa kewarganegaraan itu menjadi mata kuliah yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan tinggi bersama pendidikan agama, Pancasila, dan pendidikan bahasa Indonesia. Tujuan pendidikan kewarganegaraan untuk membuat warga negara khususnya siswa dan mahasiswa lebih mengenal bangsanya sendiri dan menyelenggarakan. Dan pendidikan kewarganegaraan juga menyelenggarakan dan mengajarkan sikap saling menghargai, keragaman berpartisipasi dalam politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan juga mengenai sistem pemerintahan dan peraturan yang berlaku.